Profesor Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani M.Hum lahir di Tasikmalaya pada 2 April 1964 dari pasangan Ibu Nuraini dan Ayah Budi Suparto. Gelar sarjana pendidikan diraih pada tahun 1986 pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta yang saat ini dikenal dengan Universitas Ahmad Dahlan. Studi magister dan doktoral ilmu sastra diselesaikan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 dan 2013. Kegemarannya pada dunia fiksi tumbuh sejak kecil karena setiap malam ayah selalu bercerita dongeng tentang binatang atau yang disebut fabel menjelang tidur bahkan sampai ketiduran. Beranjak remaja, minat membaca buku dan majalah khususnya bertema perempuan semakin tinggi, hingga memutuskan untuk menggeluti bidang ilmu sastra dan gender. Menurut anak kedua dari 4 bersaudara ini, dunia fiksi ini sangat menarik untuk dipelajari. Sampai-sampai puisi dan cerpen yang ditulisnya sering dimuat di beberapa koran Yogyakarta dan majalah-majalah remaja. Saya melihat bahwa posisi perempuan yang ditampilkan di dalam fiksi itu berbeda dengan perempuan yang ditampilkan yang kita lihat sehari-hari. Tetapi stereotip perempuan itu selalu negatif ya. Misalnya perempuan itu mendapatkan banyak ketidakadilan. Ya, ada dilihat dari sisi marginalisasi, kemudian beban ganda, stigma negatif di masyarakat. Itu menjadi menarik untuk diteliti karena apa yang ada di masyarakat itu ternyata juga berbeda dengan apa yang ditampilkan di fiksi. Kalau di fiksi lebih kompleks ya karena ada yang ditampilkan secara hero, ada juga yang ditampilkan secara feminim. Kajian tentang perempuan baik di dalam dunia nyata maupun di dalam fiksi menjadi fokus karya akademiknya yang terangkum dalam artikel, publikasi, jurnal, buku, dan penelitian yang terus terproduksi dengan baik. Puisi-puisi Indonesia yang terbit pada tahun 1920 hingga 2000 sering disoroti oleh wanita yang mengabdikan diri sebagai dosen UAD pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada tahun 1990 ini, di mana dalam puisi-puisi tersebut perempuan mengalami pergeseran dan kesandaran. Di awal bahwa perempuan misalnya pada tahun 20-an itu keinginan untuk maju, kemudian keinginan untuk berpendidikan, memperoleh pendidikan ya, itu baru secara verbal. Tapi sejalan dengan beriringnya waktu, pendidikan itu sudah mulai diperoleh oleh perempuan meskipun secara bertahap ya. Jadi kalau misalnya sekarang perempuan-perempuan mendapatkan pendidikan, itu harusnya bersyukur dan betul-betul dinikmati dan diperjuangkan ya untuk masa depan masing-masing. Di samping kewajiban tugas sebagai dosen menjalankan aktivitas catur dharma perguruan tinggi, istri dari Dr. Tirto Suwondo M.Hum yang bertugas sebagai peneliti utama bidang sastra interdisipliner di BRIN, aktif dengan berbagai tugas asesor BAN PT dan Lamdik, sebagai reviewer pengusulan prodi baru dikti sejak tahun 2019, dan sebagai reviewer beasiswa baik Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia maupun beasiswa Pendidikan Indonesia BPI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, serta sebagai reviewer jurnal dan penelitian. Sampai akhirnya, dari pengalaman yang telah banyak dilalui, berbagai tugas dan amanah dijalani, ibu dari 3 anak ini memberanikan diri untuk mengajukan jabatan fungsional guru besar pada September 2024. Saya itu sejak lulus S3 dan lektor kepala, saya lebih banyak mencari pengalaman keluar. Sehingga saya melamar menjadi asesor BAN PT, ya, kemudian menjadi LPDP, juga BPI dan yang seperti itulah ya. Sehingga saya lebih banyak melaksanakan tugas-tugas negara. Sampai akhirnya tahun September 2024 setelah publish artikel syarat wajibnya, saya baru mengajukan ke guru besar. Alhamdulillah kalau nggak salah Desember itu ya lolos, dan tentu saja ini semua
memberikan satu pengaruh yang positif ya, baik kepada teman-teman di prodi dan juga teman-teman yang lain. Tapi yang paling banyak berjuang untuk kami, tidak hanya saya ya, itu adalah tim universitas. Tumbuh dan besar pada lingkungan keluarga yang disiplin, tanggung jawab, menanamkan nilai kejujuran. Ayah seorang PNS di Auri Tasikmalaya, ibu sebagai kepala sekolah SD, mendukung penuh anak-anaknya untuk sukses dalam pendidikan. Beliau seorang ayah yang muda, tapi beliau itu banyak memberikan contoh kedisiplinan. Dan karena dia penyayang, dia itu mengajarkan kami anak-anaknya untuk selalu saling menyayangi. Dan beliau juga yang mengajari kami berolahraga ya, mengajari kami sepatu roda gitu, karena pekerjaan ayah itu kan di landasan Auri ya, jadi banyak tempat-tempat yang luas gitu. Mengajari kami sepatu roda, bermain pingpong terutama, sampai sekarang itu juga saya masih bisa pingpong itu karena diajari oleh ayah gitu ya. Kemudian yang mengesankan ayah itu adalah meskipun di Auri ya, tapi kalau malam itu anak-anaknya itu diberikan dongeng ya. Dongeng-dongeng fabel sebenarnya. Saya sekarang baru tahu ya bahwa ternyata yang didongengkan ayah itu fabel, cerita-cerita binatang gitu. Dan sampai kami tertidur gitu. Dan kami yakin bahwa beliau itu ngarang sebetulnya ya, menceritakan tokoh-tokoh binatang itu karena tidak pernah bawa buku begitu ya. Dan mungkin itu yang mengantarkan saya memiliki kesan bahwa ternyata cerita itu membuat anak-anak itu menjadi bahagia ya sebelum tidur ya. Ibu saya itu seorang kepala sekolah ya SD. Beliau sangat disiplin, terutama waktu. Kami juga anak-anaknya diberi tugas keseharian yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ibu tuh mengundang guru ngaji untuk kami anak-anaknya di rumah. Dan kalau libur itu Mbak, saya dititipkan atau dimasukkan ke pesantren Darussalam di Ciamis ya, agar mungkin saya bisa mendalami agama lebih baik. Kalau orang tua saya tuh bebas ya, jadi artinya memberi kesempatan saya mau masuk jurusan apa saja. Maka ketika ke Jogja itu saya memilih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena tadi berawal dengan suka fiksi dan puisi dan lain-lain gitu ya. Ayah terutama itu sangat mendukung anak-anaknya untuk sukses di bidang pendidikan. Tetapi tentu ayah dan ibu tidak akan menduga kalau saya bisa sampai ke tahap guru besar. Di balik perjuangan dan ikhtiar yang dilakukan, dukungan mengalir deras kepada wanita yang gemar berolahraga dengan berjalan kaki setiap pagi ini. Suami yang selalu setia mendampingi dalam setiap perjalanan. Anak-anak tercinta yang sangat pengertian atas apa yang dilakukan oleh sang ibu. Dukungan dari universitas untuk mendorong mendapatkan capaian ini sangat kuat melalui berbagai program yang disediakan. Setelah 35 tahun mengabdikan diri sebagai dosen, hingga akhirnya dapat menghantarkan Profesor Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani M.Hum mencapai keberhasilan sebagai guru besar dan hari ini dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu sastra dan gender. Mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga sehingga pada hari ini Ibu Profesor Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani M.Hum telah dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu sastra dan gender. Dan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk terus merawat, melestarikan, dan mengkaryakan apa yang menjadi ide dan gagasan